Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini dalam perenungan kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang indah di tengah persekutuan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh terpatri dalam hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua, suami, istri, dan anak-anak kekasih. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan lewat pembacaan kita surat Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16 diberi judul Anak Allah sebagai Imam Besar. Bapak Ibu Saudara, dalam keagamaan Yahudi, jabatan imam adalah jabatan yang memiliki peranan yang paling penting. Jabatan imam itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka dipilih untuk memimpin dan melaksanakan ibadah-ibadah. Secara khusus dalam menjadi perantara antara umat kepada Allah. Jadi kalau umat pada saat itu dalam perjanjian lama, kalau mereka mau datang memberikan persembahan korban kepada Allah, itu tidak bisa langsung datang kepada Allah. Tetapi mereka harus menyampaikan kepada imam, dan imam kemudian yang akan menyampaikan kepada Allah. Oleh karena itu imam kemudian posisinya sebagai perantara antara umat berjumpa dengan Allah. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini betapa pentingnya peranan seorang imam dalam ritual keagamaan Yahudi. Nah, Bapak Ibu, melalui gambaran para imam di perjanjian lama, inilah juga yang coba untuk dilakukan oleh penulis kitab Ibrani untuk menggambarkan apa yang hendak ia maksud, di mana penulis kitab Ibrani mau menggambarkan Yesus
yang juga adalah perantara antara umat manusia yang berdosa berjumpa dengan Allah. Nah, akan tetapi perbedaan antara Yesus dengan para imam dalam perjanjian lama, Yesus sebagai perantara, dia tidak hanya dikatakan perantara, tetapi Yesus dia adalah imam besar yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita manusia. Ia yang tidak berdosa rela untuk juga merasakan penderitaan dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi perantara agar kehidupan manusia itu dapat berjumpa dengan Allah. Yesus dia meninggalkan tahtanya. Dia turun ke dalam dunia. Dia ikut menderita. Ia mati. Agar apa? Agar kehidupan kita manusia diselamatkan. Agar kehidupan kita manusia boleh senantiasa hidup dalam pembaharuan. Agar kehidupan kita manusia tidak lagi dikungkung dalam dosa. Dia yang adalah imam besar yang agung mau agar kehidupan kita boleh menerima anugerah keselamatan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus yang adalah imam besar tidak sama dengan imam besar yang lain. Tidak sama dengan imam besar yang ada dalam perjanjian lama, yang cuma jadi perantara bawa korban datang kepada Allah selesai. Tetapi dia juga turut hadir merasakan penderitaan. Sekalipun dia tidak berdosa, tetapi dia mau datang ke dalam dunia menderita bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdosa. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kemudian kita dapat renungkan? Yang kita boleh renungkan Bapak Ibu, bahwa sungguh luar biasa Yesus yang mau datang ke dalam dunia menderita. Dia senantiasa mau agar kehidupan kita diperdamaikan dengan Allah. Dia mau agar kehidupan kita manusia dengan Allah itu tidak ada lagi batas. Tetapi dia mau agar kehidupan kita manusia yang berdosa ini dapat dengan mudah untuk dapat berjumpa dengan Allah setiap waktu, setiap jam. Dan sekarang lewat karya kematiannya, kita punya waktu, kita punya banyak kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Tanpa harus seperti dalam perjanjian lama, bawa kurban datang agar kehidupan kita senantiasa diampuni. Yesus sudah menjadi perantara untuk itu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak waktu dan kesempatan untuk semakin hari mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita punya banyak kesempatan untuk selalu bergaul dekat-dekat dengan Tuhan. Kita tidak perlu lagi
dihalangi oleh tembok-tembok pemisah untuk datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan. Yesus sudah menjadi perantara bagi kehidupan kita. Sekarang lewat waktu, kehidupan, kesempatan yang masih Ia beri bagi kita, pakailah itu untuk semakin hari kita mendekatkan kehidupan kita kepada Dia. Pakai waktu beribadah kita dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu ibadah kita sungguh kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam situasi kita saat ini, banyak orang di luar sana rindu untuk bisa datang bersekutu secara khusus dalam gereja. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk ada dalam persekutuan, karena apa? Karena kita di Bangka Barat ini sudah mulai kondusif. Minggu besok kita sudah mulai beribadah di gereja. Mari pakai waktu itu untuk kita datang bersekutu, memuji dan membesarkan Allah. Jangan kemudian kita memanfaatkan situasi ini untuk tidak datang kepada Allah. Sudah tidak datang ke gereja, diberikan wadah untuk ibadah live streaming juga tidak diikuti. Kita malah sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia kita. Di sini kita diingatkan bahwa waktu yang Tuhan masih berikan, mari kita pakai untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita boleh semakin senantiasa mau datang bersekutu bersama dengan Dia lewat persekutuan bersama dengan jemaat di gereja maupun lewat persekutuan di rumah tangga kita masing-masing. Selama Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan, pakai waktu itu untuk kita berjumpa dengan Allah dengan sebaik-baiknya, untuk kita bangun kehidupan intim kita dengan Dia. Saat ini biarlah setiap kita dengan pengakuan bahwa Yesus adalah imam besar, anak Allah yang adalah imam besar yang agung, yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kehidupan kita manusia. Kita juga mau merespon dengan hidup yang terus bertekun di dalam Dia, baik dalam persekutuan maupun dalam kesaksian kita. Dimanapun kita boleh dihadirkan Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang juga terus bersaksi agar nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.